Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Di sepanjang minggu, mulai tanggal 10 sampai tanggal 16 Desember tahun 2023, warga Jemaat Gereja Masih Injil Minahasa merenungi kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Dalam bingkai tema nubuat lahirnya Raja Damai. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 10 sampai tanggal 16 Desember tahun 2023. Saudara, damai itu indah. Itu slogan yang sering kita dengar. Slogan ini sesungguhnya sering dijadikan motivasi, mendorong orang untuk menjaga kedamaian, damai dalam keluarga, damai dengan tetangga, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaat. Kita semua terpanggil untuk mewujudkan damai itu. Dimanapun kita berada, kita merindukan suatu kehidupan yang damai. Dimanapun kita bergereja, kita merindukan situasi, kondisi yang damai. Nah, untuk menolong kita menggali, menghayati tentang damai itu, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, apa gambaran tentang damai dalam bacaan Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6? Yang kedua, mengapa tema damai tetap relevan untuk terus diberitakan? Yang ketiga, bagaimana upaya orang percaya mengambil bagian untuk mewujudkan damai itu? Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini menarik untuk kita dalami, kita kaji, kita renungkan bersama. Mari kita bahas satu persatu. Untuk pertanyaan nomor 1, apa gambaran tentang damai dalam bacaan Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 6. Saudara sekalian, kita semua merindukan damai. Di minggu Advent yang kedua ini, gereja sedang memotivasi jemaat agar berdamai satu dengan yang lain. Jadi di sepanjang minggu tanggal 10 sampai tanggal 16 Desember tahun 2023, kita semua saling memotivasi satu sama lain agar mari kita menjalani kehidupan dalam damai. Damai menurut Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 6 menarik untuk kita gali dan kita pahami bersama. Dari ayat 23 kita membaca keadaan yang tanpa damai. Yesaya menyebutnya kesuraman. Dalam ayat yang ke-23, kata kesuraman itu muncul. Nah, kata kesuraman di sini itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, muab. Artinya keadaan yang sukar, keadaan yang berbahaya. Kesuraman itu adalah gambaran dari keadaan yang sukar, keadaan yang berbahaya. Jika hidup kita dikatakan suram, itu berarti kehidupan kita sedang mengalami kesukaran. Nah, ini adalah gambaran kehidupan tanpa damai. Dari ayat 23, keadaan yang sukar itu, keadaan yang berbahaya itu menimpa 2 suku bangsa, yaitu suku Sebulon dan suku Naftali. 2 suku bangsa Israel yang berada di kawasan utara. Nah, pada zaman itu, mereka mengalami penderitaan yang hebat. Mengapa? Karena mereka dikalahkan oleh tentara Asyur di bawah kepemimpinan Tiglat-Pileser III. Orang Israel yang berada di kawasan utara, di daerah Naftali dan Sebulon, mengalami kekalahan yang sangat mengerikan. Saudara sekalian, mereka dipermalukan, diangkut ke Asyur. Siapa yang mempermalukan mereka? Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan merendahkan mereka. Mengapa mereka dipermalukan oleh Tuhan? Karena mereka merasa diri hebat,
merasa diri kuat dan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Dalam peperangan itu mereka tidak meminta pertolongan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan sekutu mereka, yakni bangsa Mesir. Dan karena itu, Tuhan mempermalukan mereka. Dalam peperangan itu, mereka dikalahkan oleh tentara Asyur. Padahal, dalam catatan sejarah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Israel pernah mengalahkan bangsa-bangsa lain hanya dengan pertolongan Tuhan. Walaupun kekuatan militer mereka tidak kuat, tetapi dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain. Nah, catatan sejarah ini sudah dilupakan oleh umat Israel. Dan ketika dalam peperangan, mereka mengandalkan kekuatan Mesir. Mereka menjadi bangsa yang sombong. Seolah dengan kekuatan militer, mereka dapat mengalahkan tentara Asyur. Akhir dari peperangan, Asyur yang memenangkan peperangan itu. Semuanya ini ada di bawah kendali kuasa Allah. Untuk mempermalukan bangsa Israel yang sombong, Asyur diberi kemenangan oleh Allah. Dan bangsa Israel diangkut sebagai tawanan ke tanah Asyur. Ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita. Menganggap diri kuat, menyombongkan diri, itu adalah sikap yang tidak disukai oleh Tuhan. Lebih baik kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengharap pertolongannya daripada kita menjalani kehidupan ini menganggap diri serba bisa, menganggap diri kuat, lalu kita tidak membutuhkan Tuhan. Nah, dalam ayat yang ke-23 disebut Zebulon dan Naftali terimpit. Nah, terimpit ini artinya tertindih. Jadi gambaran mereka menanggung beban yang berat. Baik secara fisik maupun secara psikis, ada beban berat yang mereka tanggung. Ini semua terjadi karena Tuhan yang merendahkan mereka. Sekalipun demikian, di kemudian hari Tuhan, berdasarkan nubuat Nabi Yesaya, memuliakan kedua negeri itu. Saudara, sampai di sini kita mengerti, damai itu hilang, berawal dari sikap sombong bangsa Israel, menganggap diri kuat dan melupakan Tuhan. Mereka maju berperang melawan Asyur tanpa meminta petunjuk Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan militer bangsa Mesir. Karena itu, bangsa Israel dihancurkan oleh tentara Asyur. Dan semua itu dibahasakan oleh Yesaya sebagai perbuatan dari Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan itu mengendalikan sejarah dunia. Orang yang berlindung padanya beroleh damai. Sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan kuasanya tidak akan mendapatkan damai itu. Tuhanlah sumber damai. Itu sesungguhnya yang mau dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini. Kemudian Tuhan menghadirkan damai itu ibarat terang menyingkirkan kegelapan. Damai itu datang begitu cepat, ibarat terang menyingkirkan kegelapan. Tuhan menghadirkan damai itu ibarat sukacita orang di waktu panen dan tentara membagi hasil jerahan mereka. Tuhan menghadirkan damai dengan cara mematahkan kuk, gandar, dan tongkat si penindas. Dan kita tahu bersama tongkat si penindas itu, kuk itu, gandar itu adalah kekuatan orang Asyur yang menekan, yang menindas, yang menjajah bangsa Israel. Oleh kuasa Tuhan, bangsa Asyur suatu hari kelak akan dihancurkan oleh bangsa lain. Nah, Tuhan menghadirkan damai dengan cara menghadirkan seorang anak yang namanya disebut penasihat ajaib. Penasihat ajaib ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa anak ini penuh dengan hikmat. Allah yang perkasa, artinya dia punya kekuasaan. Artinya dia punya kekuasaan yang maha dahsyat. Ya, itu pengertian Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Israel dipandang sebagai anak-anak Allah. Dan mereka dikasihi oleh Allah. Itulah pengertian sebutan Bapa yang kekal. Raja damai. Raja yang mendatangkan kedamaian. Raja yang menghadirkan ketentraman, kemakmuran, dan keadilan bagi umat yang dipimpinnya. Saudara, nubuatan Nabi Yesaya ini
menunjuk pada Yesus Kristus. Dialah Raja Damai yang mematahkan kuk, gandar, dan tongkat dosa yang menyebabkan manusia menderita. Dia datang mendamaikan manusia dan Allah. Ketika dia mati di kayu salib, pada saat itu dosa manusia ditebus olehnya. Yesus Kristus adalah pendamaian bagi dosa kita. Damai sejahteranya tidak berkesudahan. Inilah damai yang kita rindukan. Damai yang sifatnya tidak sementara, tapi damai yang abadi, damai yang kekal, damai yang tidak berkesudahan. Saudara, jelas bagi kita damai yang digambarkan di sini adalah keadaan tanpa peperangan, tanpa permusuhan, tanpa pertikaian. Damai yang digambarkan di sini adalah keadaan hati yang tenang. Damai yang digambarkan di sini adalah keadaan di mana relasi antar manusia baik-baik saja. Relasi antar manusia benar-benar harmonis. Nah, ini bisa terjadi jika manusia hidup dalam kerendahan hati. Ketika manusia mengenakan tabiat sombong, itu sangat berbahaya dan itu bisa menghilangkan damai. Tuhan tidak suka manusia yang sombong. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang rendah hati. Kesombongan, tabiat yang merusak damai. Tuhan, sumber kedamaian yang sejati. Yesus Kristus merupakan Raja Damai yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudara sekalian, demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 2. Demikian pertanyaannya. Mengapa tema damai tetap relevan untuk terus diberitakan? Ini menarik, saudara sekalian. Coba kita renungkan, coba kita pikirkan, mengapa tema damai ini selalu menarik? Setiap tahun, di masa Raya Advent, di masa Natal, kita selalu diperdengarkan dengan berita damai. Dan itu selalu terasa baru di telinga kita. Dan itu menarik untuk kita renungkan bersama. Nah, mengapa tema damai tetap relevan untuk terus diberitakan? Saya mencatat 5 hal penting. 5 hal penting di sini dan ini harus menjadi perhatian kita. Yang terakhir, yang nomor 5, itu sangat relevan untuk kita hayati bersama. Jawaban yang pertama, tema damai relevan diberitakan karena semua manusia butuh kedamaian. Sebab dengan damai, dia benar-benar dapat menikmati hidup. Kita tidak mungkin dapat menikmati hidup ini jika kita berada dalam kondisi permusuhan, dalam kondisi di mana kita berperang, bertikai satu sama lain. Tidak mungkin kita bisa menikmati hidup ini. Tapi jika kita dalam keadaan damai, kehidupan ini benar-benar dapat kita nikmati. Damai itu aman. Damai itu menunjuk pada ketenangan jiwa. Damai itu menunjuk pada relasi yang baik tanpa permusuhan. Yang kedua, dengan adanya damai kita dapat membangun, ya. Kita dapat bekerja secara produktif karena keadaannya damai. Damai itu prasyarat mutlak untuk membangun. Tanpa kedamaian, tidak mungkin kita bisa membangun. Hanya dalam kondisi yang damailah kita dapat membangun dan bekerja dengan produktif. Jika keadaan perang, kita tidak bisa membangun. Apa yang kita bangun pasti akan hancur. Yang ketiga, damai itu menjamin terpeliharanya hak asasi manusia. Hak hidup misalnya, terjamin kalau kita hidup damai. Yang keempat, di mana ada damai sejahtera, di sana ada berkat Allah. Masih ingat Mazmur 133? Ketika kita hidup rukun satu sama lain, ketika tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian, tidak ada kerusuhan satu sama lain, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi kedamaian itu adalah prasyarat mutlak untuk menerima berkat Tuhan. Jika kita berdamai dengan sesama, kita akan menuai, akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi jika kita bermusuhan dengan sesama,
jangan pernah bermimpi kita akan menikmati berkat Tuhan. Yang kelima, ini yang terakhir. Damai itu kebutuhan jiwa manusia. Jiwa kita mendambakan damai dengan Allah dan damai dengan sesama. Demikianlah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Kita dapat meminta hikmat dari Roh Kudus untuk mengembangkan jawaban atas pertanyaan ini. Yang ketiga, bagaimana upaya orang percaya mengambil bagian untuk mewujudkan damai itu? Di sini kita diminta untuk menunjukkan upaya apa yang dapat dibuat oleh orang percaya mengambil bagian mewujudkan damai itu. Saudara, damai itu tidak datang dengan sendirinya. Damai itu harus diperjuangkan. Kita harus memperjuangkannya jika kita mendambakan damai. Nah, kita sebagai orang percaya dapat mengupayakan damai itu. Di sini saya mencatat 4 hal yang dapat kita lakukan untuk mengupayakan damai itu. Yang pertama, berdoa. Berdoa memohon kepada Tuhan agar kita diberikan damai sejahtera. Ini penting saudara sekalian, sebab sejarah hidup manusia ada di bawah pengawasan Tuhan, ada di bawah kendali kuasa Tuhan. Jika kita mengharapkan kehidupan yang damai satu sama lain, jangan pernah berhenti berdoa. Sebab Tuhan punya kuasa untuk mendatangkan damai sejahtera itu. Jika kita meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan, percayalah, rumah tangga kita pasti akan damai. Hubungan dengan tetangga pasti akan dipulihkan. Hubungan dengan warga jemaat, dengan warga masyarakat pasti akan berjalan dalam situasi dan kondisi yang damai. Mengapa? Karena Tuhan punya kuasa untuk mendamaikan manusia dengan dirinya dan juga antar manusia. Jadi doa itu jangan dianggap remeh. Doa itu sangat penting dalam menciptakan damai di muka bumi ini. Karena itu Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengucapkan kalimat ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang kedua, kita dapat mengupayakan damai itu dengan menjadikan diri kita sebagai teladan dalam hal hidup damai. Kita dapat menjadikan diri kita menjadi agen pembawa damai di dalam keluarga, dalam hubungan dengan tetangga, dalam hubungan dengan warga jemaat, dalam hubungan dengan warga masyarakat. Menjadikan diri kita sebagai teladan dalam hal damai. Yang ketiga, cara kita untuk mengupayakan damai itu, yang ketiga, melibatkan diri dalam aksi sosial atau lembaga yang bergerak menciptakan atau memelihara damai sejahtera. Jika tidak menjadi anggota, bantulah program mereka. Bekerja sama dengan mereka, ambil bagianlah dalam kegiatan mereka. Yang keempat, dalam mengupayakan damai, dapat kita lakukan dengan mendorong orang percaya untuk memperlengkapi dirinya menjadi negosiator atau mediator dalam mencipta damai. Saudara sekalian, kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita semua diberikan talenta oleh Tuhan. Ada potensi dalam diri kita untuk menciptakan damai. Mari kita andalkan kuasa Tuhan agar kita menjadi pribadi yang mencintai damai dan berjuang selalu untuk mewujudkan damai. Dimanapun kita berada, marilah menjadi agen pembawa damai. Tuhan menghendaki kita hidup dalam damai, dan jika kita meminta kuasa-Nya untuk menolong kita, Tuhan pasti akan memberikannya, sebab Dialah sumber damai sejahtera. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh saya kemukakan saat ini. 3 pertanyaan telah tuntas saya jawab. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus untuk menolong kita dalam memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.